Kelompok mana dulu ini mau nanyanya? Kelompok berapa? Silakan kelompok 4 mau bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Kelompok 4 untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Sebutkan tantangan pembelajaran PAI di era digital saat ini. Alhamdulillah. Bisa diulang pertanyaannya? Sebutkan tantangan pembelajaran PAI di era digital saat ini. Di jenjang SD ya. Baru fokus sama HP. Tantangan pembelajaran PAI di jenjang SD. Di era Dan nanti kelompok ini dulu akan jawab. Silakan. Kelompok yang mana sekarang akan bertanya? Ya, silakan. Akan bertanya kepada kelompok berapa? Ya, silakan. Pertanyaannya. Kelebihan dan kelemahan kurikulum PAI di SD atau MI saat ini. Apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam penerapannya? Udah yang ditanyanya terus pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam penerapannya? Bisa disimak pertanyaannya? Oke, bisa? Oke. Selanjutnya pertanyaan dulu. Oke, silakan. udah beres pertanyaan itu udah. Kelompok mana yang belum bertanya? Udah semuanya. Udah semua. Sekarang Baik. waktu dulu 10 menit atau 5 menit untuk jawab ya. Udah ada. Oke. Oke, kelompok mana dulu sekarang yang akan memberikan jawaban? Kelompok satu dulu. Coba. Kelompok. Oke, silakan. Mau jawab pertanyaan. Silakan mau menjawab pertanyaan tentang. Pertanyaan udah ada ya? Ya, silakan. Silakan. Cara membedakan kualifikasi KI dan KD ya? Pertanyaannya. Indikasi kualifikasi. Ada jawabannya dari Nih, Ada yang akan jawab? Silakan Teh Dinar. Berikan jawaban. Siapa akan jawab? kan saya dulu. Oke, silakan. Bu Imas, Teh Imas. Identifikasi KI. Nah, KI itu terbagi menjadi 4 ranah. Yang pertama adalah sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian pemetaan KD terhadap KI. Setiap KD harus memiliki KI yang menaunginya. Yang pertama adalah harus punya indikator sikap, spiritual, sosial, dan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian selanjutnya adalah kualifikasi berdasarkan kategori kompetensi atau kemampuan. Melalui apa? Melalui level berpikir, memahami pengetahuan dasar, kompetensi menengah, kompetensi tinggi. Kemudian jenis keterampilannya seperti bisa motorik atau praktek, kognitif, teori, afektif atau sikap. Yang selanjutnya adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kemudian yang kelima adalah analisis keterpaduan. Jadi kualifikasi KD dan KI adalah mengelompokkan sesuai ranah sikap pengetahuan keterampilan dalam melakukan level kognitif afektif atau psikomotorik. Kemudian yang ketiga merumuskan indikator tambahan antar kompetensi. ada yang nambah? Ada nambah jawaban? Oke, silakan. Silakan Teh Dinar. Satu
Punya pertanyaan itu. Gimana Pak Maman? Gimana? Dari kelompok sini sudah? Dan selanjutnya silahkan kelompok. Kirimin jawab. Silakan kelompok yang berikut. Kurang ya? Silakan. Pak Andi. Pak Andi mau jawab? Mau jawab tantangan kelompok 4. Oke, silakan Pak. Pak Andi mau jawab? Sambil berdiri ya. Boleh. Silakan. Tapi nggak boleh ini channel lihat HP. Jadi tantangan yang dipertanyakan oleh kelompok 4, tantangan pembelajaran PAI di jenjang dasar di era digital saat ini. Baik, kami akan memaparkan tantangannya seperti apa. Jadi tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI di jenjang dasar di era digital saat ini yaitu distraksi dari teknologi. Ya, saya garis di sana saja. Terus kurangnya literasi digital Islami, menurunnya interaksi tatap muka, terus keterbatasan sumber belajar yang interaktif, perbedaan akses teknologi, kurangnya kompetensi guru dalam teknologi. Jadi pada kesimpulannya ini semua kami ambil. Jadi kesimpulannya tantangannya sangat banyak sekali di dalam era digital ini. Pertama terhadap yang tadi, terhadap murid atau terhadap orang tua juga menjadi tantangan itu tersendiri. Jadi kami memaparkan hanya sebatas globalnya saja. Salah satu contohnya tadi distraksi dari teknologi itu anak usia sekolah dasar cenderung lebih tertarik pada gadget, game online dan media sosial daripada belajar PAI. Jadi pada intinya walaupun ini zaman era digital tapi tetap kita harus membatasi terhadap anak-anak kita sendiri ya agar tidak terlalu terfokus terhadap digital atau online dan sebagainya. Jadi supaya tidak ada kecenderungan ya. Siap ya. Jadi untuk jawaban yang sesingkat ini mungkin bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih. Oh, mau nanya Silakan. Ada yang mau nambah, silakan. Itu Suci mau nambah. Oke, silakan. Tambah. Mungkin ya buat tantangan di era zaman sekarang ini, si guru itu banyak yang belum paham teknologi. Si keterampilan guru PAI-nya itu dalam teknologinya itu masih terbatas, jadi nggak semua bisa. Terus internet juga kan belum merata. Nah, udah gitu Pak. Oke, terima kasih. Dari ada kelompok mana lagi yang mau jawab? 2. Udah. Yang lain ada yang nambah? Ada tambahan 1. Silakan. Karena kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama anak di rumah. Oke. Orang tua kurang berperan gitu. Ya, karena kalau anak biasa dilatih agama di rumah, biasanya ketika pelajaran agama di sekolah dia malah makin tambah semangat. Contohnya Rila, anak saya juga untuk kelas 4 SD, dikasih pelajaran agama dia malah makin suka gitu. Karena di rumah suka biasa. Jadi dibiasakan. Ya. Makanya penting banget keterlibatan orang tua pendidikan agama di rumah. Betul. Itu tambahannya. Dibiasakan bukan hanya di sekolah tapi di rumah Iya. juga. Cukup. Oke, terima kasih para mahasiswa sekalian. Kita sekian presentasi. Belum? Oh, siap. Kelompok Ayo keluar. Ya silakan. Apakah penilaian sikap afektif di SD cenderung hanya formalitas atau benar-benar menggambarkan karakter siswa? Berikan alasannya Bu ya. Jadi jawaban dari kami, kalau kita lihat praktik pembelajaran di SD, penilaian sikap afektif di SD seringkali lebih condong ke arah formalitas daripada benar-benar menggambarkan karakter siswa tersebut. Alasannya apa? 1. Instrumen penilaian yang bersifat umum. Biasanya
biasanya menggunakan lembar observasi atau jurnal sikap. Misalnya indikatornya jujur, tanggung jawab, terus disiplin atau kerjasama, misal seperti itu. Namun dalam praktiknya biasanya guru itu mengisinya itu disamaratakan gitu. Jadi tidak betul-betul detail dari karakter siswa tersebut. 2, banyaknya jumlah siswa di kelasnya. Kadang kan kayaknya umumnya itu 30 sampai 40 anak gitu ya. Jadi guru akan memiliki kesulitan untuk memantau satu persatu karakter dari anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga, fokus guru lebih ke arah kognitif. Tapi ya ini bukan cuma salah guru sih ya. Soalnya kadang kita sebagai orang tua juga yang pertama dilihat biasanya penilaian kognitifnya ketimbang karakter siswanya itu. Kemudian yang keempat, kesulitan mengukur secara objektif. Tidak bisa dipungkiri kita sebagai guru, sebagai manusia juga kadang melihat karakter siswa itu dipengaruhi beberapa faktor gitu ya. Tidak betul-betul objektif dalam menilai karakter siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, adanya tekanan administratif. Guru itu sering merasa penilaian hanyalah formalitas, syarat saja administrasi rapor. Akibatnya, meskipun format ada, isinya tidak selalu benar-benar mencerminkan, hanya menyamaratakan saja, umumnya saja. Begitu. Ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih itu Teh Mbak Tika ya? Ya, oke. Ada yang nambahin? Ada yang mau nambah? Cukup? Terus cukup? Oke. Kalau begitu kita ya, oke. Kalau begitu perkuliahan selesai. Ya. Ini mau menjawab pertanyaan ini. Ini ke sini. Siapa dulu? Masih ada? Kuliah dari sini. Masih ada? Ini Pak Aceh mau menjawab. Ada yang mau menjawab? Pak Aceh. Oke. Kelompok suara. Pertanyaan dari kelompok berapa? 3. Apa kelemahannya? Kelemahan dan kelebihan PAI di tingkat dasar SD. Sudah jelas kan? Kalau kelebihannya sudah jelas. Dilihat dari segi penguatan karakter, sekarang sudah mulai digalakkan sholat duha berjamaah, apalagi GN terlibat ya. Kemudian dalam segi materi juga sudah bagus. Bahkan saya melihat tingkat kelas 4 SD itu sudah mulai belajar tentang ilmu Al-Quran, tajwid Al-Quran, sudah dilibatkan. Terus relevansi kulturnya itu sekarang dengan adanya kurikulum berbasis yang berfokus diberi kesempatan kepada lembaga, bisa disesuaikan dengan kultur daerahnya masing-masing, sehingga anak lebih mudah memahami pelajaran PAI sesuai dengan kultur yang ada lingkungannya. Kemudian kelemahannya ya penerapan teorinya dalam waktu yang singkat, jadwal atau kurikulum yang begitu banyak, ya mungkin ini salah satu kekurangannya. Kemudian kesulitan cara mengukur dari segi kualitas yang telah kita sampaikan, untuk mengetes kejujuran anak, untuk mengetes tentang kedisiplinan, karena dalam waktu yang singkat kita memang agak susah untuk merealisasikannya dalam evaluasi, khususnya penekanan dalam karakter. Kemudian kekurangannya lagi, ada salah satunya diantaranya tentang penekanan hafalan. Hafalan ada yang sebagian besar itu anak-anak kayaknya kurang respon, kurang suka kalau dikasih hafalan. Yang intinya berarti kembali kepada kebiasaan tadi, kebiasaan penekanan dari latar belakang keluarga masing-masing. Kalau di keluarganya masing-masing sudah bisa dibiasakan melihat orang tuanya sholat, melihat orang tuanya baca Al-Quran, mungkin dia pas ke sekolah belajar agama dia akan lebih memperhatikan, lebih lima. Jadi kekurangannya yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kurangnya terlibat orang tua dalam hal pendidikan agama di rumah. Nah, itu mungkin tambahannya. Bagaimana Ibu?
Bagaimana? Apa sudah semuanya bisa terjawab? Udah. Kalau begitu kita oke, kita akhiri perkuliahan kita dengan doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga selamat sampai rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya semuanya.